does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya mau bikin video mengenai budidaya lobster ya. Nah, kenapa saya bikin video mengenai budidaya lobster? Karena untuk budidaya lobster itu ternyata bisa digabungkan dengan ikan gupi, bro. Nah, jadi nantinya lobster dan ikan gupi ini bakal jadi satu bukan begitu, bakalan ada pada satu buah wadah. Nah, nantinya kalau panen itu bisa panen dua, bisa panen gupi dan bisa panen lobster kayak gitu. Nah, untuk tempat lobsternya ini sudah jadi ya. Kemarin sudah saya siapkan. Nah, kayak gini. Jadi saya punya dua wadah lobster. Satu di sini. Satu di sini. Nah, nanti bakal saya sharing juga untuk biaya pembuatannya, untuk biaya modalnya itu habis berapa. Kayak gitu. Ini kalau siang lobsternya sembunyi di dalam shelter ya, itu. Nah, buat kalian yang belum tahu lobster. Jadi lobster itu merupakan hewan air yang hidup di bagian dasar ya. Jadi dia itu berada di dasar-dasar air seperti danau, sungai kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau lobster ada di dasar, otomatis yang atas bisa diisi ikan. Nah, ini banyak ikannya kan. Itu lobsternya pada istirahat semua. Nah, ini setiap bak ini ada 5 lobster ya. Jadi untuk 5 lobster itu 2 jantan, 3 betina. Kenapa harus lebih banyak betinanya? Karena lobster ini bisa nyabang kayak gupi. Gupi kan bisa 1 jantan 2 betina atau 2 jantan 3 betina. Nah, kayak gitu. Lobster juga sama kayak gitu juga. Jadi saya rasa lobster dan gupi ini memiliki sebuah kemiripan gitu loh. Makanya saya mau belajar untuk budidaya lobster. Sebenarnya cuma penasaran aja sih. Cuman kita lihat aja hasilnya nanti kayak apa. Untuk lobster ini, untuk pakannya sendiri itu saya pakai kecambah ya. Kecambah kayak gini, ini saya buat sendiri kecambahnya dari biji kedelai, biji kacang hijau, biji kedelai. Nah, jadi untuk pembuatannya itu saya lihat di YouTube kemarin, cuman direndam aja, setelah itu ditempatkan di wadah kayak gini. Nah, jadi kecambahnya itu bakalan jadi setelah 3 hari ya. Ini masih 2 hari. Ini masih 2 hari di dalam sini. Nah, ini kecambahnya masih belum sempurna ya. Ini besok bakalan jadi sempurna kecambahnya, tinggal dibersihkan besok. Untuk pemberian pakannya biasanya kecambahnya itu saya rebus dulu. Supaya kenapa? Supaya kecambahnya itu bisa tenggelam. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau lobster itu hidupnya di dasar kolam ya. Jadi dia itu makan makanan yang ada di dasar. Nanti kalau kecambahnya tidak tenggelam, nanti dia bakal kesulitan untuk makan kayak gitu. Sebenarnya lobster ini hewan pengurai juga, dia bisa makan apa aja yang ada di dasar-dasar kolam. Contohnya itu kayak daging atau ikan mati, itu cacing itu juga bisa, sayur-sayuran juga bisa, daun-daun juga bisa, tanaman frogbit juga dia suka. Karena terkadang kan ada frogbit yang di pojokan itu. Nah, dia terkadang bisa menjangkau tanaman air yang ada di permukaan kayak gitu. Nah, untuk lobster sendiri itu nantinya bisa dijual sebagai hias atau mirip-mirip lobster hias lah. Meskipun ini lobster konsumsi ya, tapi warnanya itu bagus, bro. Di situ sembunyi. Nah, jadi kalau misal ukuran-ukuran kecil, biasanya kan anak-anak kecil itu suka hewan-hewan kecil yang unik-unik kayak gitu. Wih, kelabang men. Kelabang men, dari mana dia? Nah, kayak gini, sepertinya kita lihat yang sini aja dulu. Soalnya yang sana ada kelabangnya, bro. Saya takut, bro. Nah, ini kalau kalian lihat
di lobsternya. Sembunyi kan dia. Nah, ini capitnya merah. Kalau capitnya merah ini lobster jantan ya. Kalau capitnya tidak ada warna merahnya itu betina. Kayak gitu. Jadi itu alasan saya untuk budidaya lobster. Yang pertama karena dia itu bisa digabungkan dengan ikan gupi ya. Terus yang kedua, dia tuh biaya pakannya murah. Untuk kedelai segitu itu 7.000, itu awet banget itulah. Tinggal saya buat jadikan kecambah. Nanti bisa jadi 2 bulan karena dari lobster itu sendiri makannya cuma sedikit, nggak banyak-banyak amat. Kayak gitu lobster. Untuk biaya pembuatannya, rincian biaya. Untuk rincian biaya 2 ini ya. Jadi saya rinci dua-duanya ini. Nanti dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena satu aja sebenarnya sudah cukup kalau buat pemula gitu. Karena saya kemarin belinya kebanyakan, jadi ya udahlah. Jadi saya total dulu. Untuk box kulkas ini seperti biasa, seperti video saya yang sebelumnya itu saya tafsir per biji itu 15.000 ya. Jadi untuk 2 ini 30.000. Nah, selanjutnya untuk shelter ini tempat sembunyinya lobster kayak gini. Nah, ini yang putih-putih nih. Nah, ini saya bikin sendiri pakai paralon 2 dem. Paralon 2 dem panjang 15 cm, saya potong-potong, setelah itu saya susun. Nah, gitu. Akhirnya jadi kayak gitu. Shelter itu saya habis 60.000. Karena kemarin itu harga satu lonjornya itu 55.000. Setelah itu pakai kabel tis buat ngerangkai susunannya itu 5.000. Nah, 60.000 itu untuk 2 ya, satu di sini dan satu di sini. Nah, jadi sudah jadi 2 buah shelter, bukan 2 buah sih, 2 ikat shelter. Nah, untuk selanjutnya lobster ini butuh filter atau aerator. Nah, ini masih banyak perdebatan sih dengan para breeder lobster lah. Ada yang pakai aerator aja kayak gini, ada yang pakai aerator aja, ada yang pakai filter kayak gini. Nah, kenapa saya pakai dua-duanya? Karena saya ingin membandingkan itu lebih baik pakai aerator atau pakai filter kayak gitu. Nanti hasilnya bakalan saya share ke kalian semua. Untuk pakai filter itu biayanya lebih mahal sedikit. Karena kenapa? Untuk harga filter sendiri, untuk harga pompanya itu 40.000. Dan ditambah selang ini dan pasir malang. Nah, perbedaannya untuk filter itu mungkin selisih 10.000 lah. Anggapannya pompa sama peritilan PVC ini 50.000 sama pasir malang. Nah, jadi ini isinya cuma pasir malang aja, tak tambahi apa-apa. Nah, itu nanti airnya keluar dari sini. Ini kenapa tak matikan? Karena kalau hidup itu suaranya berisik, nanti suara saya itu kalah sama suara air gemericiknya. Untuk aerator ini cuma 30.000 ya. Ini aerator andalan saya. Tinggal dikasih selang aja, ini selangnya ke atas, ada ke sini. Nah, cuman butuh batu aerator aja. Paling cuman 30.000, 35.000 lah kalau ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk perlengkapannya sudah cukup itu aja. Jadi cuman wadah, shelter sama aerator atau pompa dan filter. Nah, itu sudah cukup untuk breeding atau budidaya lobster ya. Untuk pemula loh ya, untuk pemula. Jadi di sini saya membuat sebuah rincian biaya yang cocok untuk pemula. Jadi buat kalian yang ingin budidaya lobster itu bisa budidaya dengan harga yang paling murah kayak gitu. Untuk selanjutnya, untuk harga lobsternya, untuk lobster itu kemarin saya beli satu paket ya, atau satu set. Satu set itu isi 6 jantan dan 6 betina, itu seharga 110.000. Cuman ongkirnya itu kena 50.000, jadi total harganya 160.000 untuk 2 di sini. Jadi kemarin kan
6 jantan 6 betina. Nah, kalian bisa lihat di video unboxingnya kayak gini. Dari 6 jantan dan 6 betina itu yang selamat sampai di sini itu cuman 5 jantan dan 4 jantan dan 6 betina. Yang 2 ekor itu tidak bisa bertahan, bro. Nah, itu untuk lobster. Jadi untuk lobster ini pengirimannya kayak gitu ya, pakai styrofoam, dan di dalamnya itu ada es batu kayak botol yang dibungkus kertas, botol diisi air terus dibekukan kayak gitu. Wih, belibet rek. Gak apa, wes lanjut. Nah, kayak gitu totalnya berarti tadi ada total wadah 30.000, shelter 60.000, jadi ini sudah 90.000 ya. Untuk pompa yang di sini tadi habis 40.000, 130. Di sini ada 35, 165. Kemudian ada 160, jadi 165 ditambah 160.000, totalnya ada 325.000. Nah, dengan uang 325.000 kalian sudah bisa punya 2 set untuk budidaya lobster. Karena ini cuma setengah set, jadi 2 gitu loh. Menurut saya sih untuk perbandingan 2 jantan 3 betina itu sudah cukup ya. Untuk pemula itu sudah cukup, karena buat coba-coba aja kan. Jadi kalian nggak perlu mahal-mahal. Jadi kalian kalau mau rincian aslinya untuk satu wadah ini paling cuma 160 ribuan, 155.000 sampai 160.000 lah. Kalian sudah bisa budidaya lobster kayak gini. Tinggal kalian nyari-nyari bahan pelengkapnya. Kalau kalian bisa nyari shelter yang lebih murah, atau kalian bisa dapat pipa-pipa paralon yang bekas, itu kalian bisa dapat harga lebih murah lagi. Karena kemarin itu saya ambil paralon yang baru, jadi saya beli di toko bangunan, saya potong sendiri, makanya harganya agak mahal ya kan. Jadi menurut saya harga 155.000 sampai 160.000 itu sudah cukup banget buat kalian yang penasaran untuk budidaya lobster. Nanti kalau berhasil atau lobsternya sudah bertelur, kalian bisa nambah 1 set lagi kayak gitu, atau kalian bisa nambah jumlah indukan lobsternya. Kalau kalian masih nyoba-nyoba atau masih pemula, itu lebih baik nyoba sedikit-sedikit dulu aja, takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, bro. Nah, kayak gitu. Saya rasa udah cukup untuk budidaya lobster. Ini nanti gupinya panen 2 bulan lagi, bro. Ini sudah ada anakannya sih. Nah, jadi ikan gupi ini bisa memakan parasit yang ada di tubuh lobster. Jadi gupinya dapat makanan dan lobsternya tubuhnya bersih kayak gitu. Gupi ini juga bisa makan makanan sisa dari lobster ya, dari si lobster, jadi bisa lebih bersih juga untuk tempatnya. Nah, untuk lobster ini karakteristiknya mirip gupi ya. Jadi dia kalau udah di satu tempat itu udah di situ aja, jangan dipindah-pindah. Karena rawan stres juga. Ini coba saya hidupin ya untuk aerator dan filternya. Nih biar kalian tahu berisiknya kayak apa. Oke. Ini bro. Tuh. Nah, ini kalau hidup kayak gini. Nah, untuk lobster itu sendiri, untuk pakannya kalian, saya pemberian pakannya nih sehari cuman sekali aja. Sebenarnya bisa sih pagi dan malam gitu, karena emang dari breeder-breeder lain itu memberi saran pakan 2 kali sehari. Pagi itu 25% dan malam itu 75%. Cuman karena saya kalau pagi itu sibuk dengan ikan gupi dan lain-lainnya, jadi saya itu ngasih makan cuman malam aja. Tapi gak apa-apa sih, selama ini masih sehat-sehat lobsternya. Kalau siang emang sembunyi semua, bro, sembunyi semua. Nah, oke. Ya, mungkin sekian dulu video dari 69, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu kalian-kalian semua yang ingin budidaya lobster, terutama bagi pemula-pemula.
Jadi kalian itu jangan langsung beli lobster banyak kayak gitu. Jadi beli sedikit-sedikit aja. Nanti kalau udah bertelur baru kalian bisa nambah indukan lagi. Buat belajar dulu yang sedikit itu, oke? Sampai jumpa di konten 69 lainnya, bro. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Mantap, jos.